Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Franciscus Bukit. Saya mahasiswa di STP Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Saya duduk di semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah Gereja Katolik Paroki Fransiskus Asisi Brastagi, di mana Gereja Paroki Fransiskus Brastagi merupakan salah satu gereja inkulturatif Karo. Stasi Brastagi dibuka pada tahun 1939 sebelum Perang Dunia Kedua. Pastor Ilpidius van de Hopen OFM Kampus yang tinggal pada waktu itu di Simalungun mengunjungi beberapa desa di Tanah Karau. Tetapi pertama beliau pergi ke Brastagi, di mana Pastor Martius de OFM Kapusin yang pada waktu itu bertempat tinggal di Biara Suster Franciscans Santa Elizabeth Santa Litwina. Rumah suster ini dimaksudkan bagi anak-anak Belanda yang dititipkan orang tuanya bagi penderita TBC yang membutuhkan istirahat. Rumah ini dibuka pada tanggal 1 Februari 1944. Rumah suster ini kemudian hari hancur total akibat perang. Dari statistik Paroki Kabanjahe dapat kita lihat bahwa pada tahun 1948 ada 10 keluarga beragama Katolik, 9 keluarga Batak Toba, dan 1 keluarga Karo. Gereja Katolik Brastagi bermula dari orang rantau yang datang ke Brastagi, khususnya orang Batak Toba dari Samosir. Sebagian dari mereka itu sudah dibaptis di tempat asalnya. Sebagian orang Katolik, sebagian datang dari Protestan, dan sebagian lagi belum beragama. Sebagai tempat beribadat, mereka yang pertama diadakan di sebuah rumah kecil yang kosong letaknya di sekitar Pasar Brastagi yang sekarang. Rumah yang mereka dijadikan sebagai tempat beribadat sungguh tidak muat lagi. Mereka mencari tempat yang baru dengan tetap dalam semangat yang berkobar dan kesetiaan pada imannya. Mereka mendapatkan tempat peribadatan yang baru, yakni di sebuah gudang atau garasi bekas peninggalan Belanda di komplek SMA Negeri 1 Brastagi yang sekarang. Tempat ini kemudian diambil alih oleh orang Tionghoa dan dijadikan sekolah. Karena sulitnya mendapatkan tempat yang baru, akhirnya mereka pindah ke salah satu bagian dan bangunan rumah suster yang tidak ikut terbakar di kompleks Susteran Maranatha. Karena umat merasa tempat di Maranatha terlalu jauh, Pak Jelantom Sagala memberikan loteng rumahnya untuk dijadikan tempat beribadat. Pada tahun 1958, stasi ini mendapatkan sebidang tanah bekas pembuangan sampah kota Brastagi, yaitu pertapakan gereja pertama stasi Brastagi, yaitu mulai dibangun pada tahun 1962 oleh Bruder Dietricius Humilis dan Bapak Muharu Ginting. Gereja Brastagi ternyata semakin lama semakin tidak memadai lagi untuk umat Katolik karena kapasitas muatannya mulai kurang. Umat sudah beberapa tahun mengadakan kebaktian dengan menambah kursi-kursi di luar gereja sampai ke jalan umum. Di samping itu, dirasakan bahwa pantaslah umat Katolik Brastagi memiliki gereja yang lebih besar karena direncanakan oleh Keuskupan Agung Medan. Brastagi menjadi paroki tersendiri dalam waktu dekat. Paroki Kabanjahe sudah terlampau luas memiliki umat yang terbesar di Keuskupan Agung Medan. Gereja Paroki Brastagi ini didirikan dengan arsitektur Karo, mengingat rumah Karo yang unik, kokoh, yang bersifat religius dan komunal, dan mengingat kenyataan bahwa sekarang rumah Karo sudah mulai hilang dalam kenyataan sebagai rumah hunian.
Gereja merasa perlu melestarikan nilai-nilainya yang agung, mengingat tugas gereja yang luhur dalam menjunjung tinggi nilai-nilai budaya semua bangsa dan suku di dunia ini, sebagaimana dirumuskan oleh Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium artikel 37 dan Konsili Gaudium et Spes artikel 53-6. Gereja Inkulturatif Karo ini berada di Jalan Lejen Jamin Ginting, Brastagi, berdiri megah dengan ketinggian 35 meter, dengan panjang bangunan 32 meter dan lebarnya 24 meter, dapat menampung 1.000 jiwa. Dalam mengikuti perayaan Ekaristi, gereja ini juga mempunyai pendopo dengan model Kristen. Pada daerahnya rumah kecil tanpa dinding untuk berbagai keperluan religi dan sebagai ruang untuk aneka keperluan kaum muda. Dengan panjang 10,40 meter, lebar 10 meter, dengan ketinggian 15 meter, Santo Fransiskus dari Assisi dipilih sebagai pelindung gereja ini, mengingat peranan mulia Santo Fransiskus Assisi dalam menghormati alam ciptaan dan menjadi saudara bagi semua. Santo Fransiskus Assisi telah dinobatkan Vatikan sebagai Santo Pelindung Lingkungan Hidup, dan karena itu diharapkan menjadi teladan bagi semua manusia dan menghidupi semangat dan cinta kepada seluruh alam ciptaan. Diharapkan setiap orang yang masuk gereja ini akan kembali bersemi di dalam hatinya rasa bersyukur kepada Si Pencipta dan rasa cinta kepada sesama yang mengembangkan semangat untuk mencintai lingkungan hidup. Sebab karena itu kita akan dapat merasakan kedamaian dan ketentraman yang sejati. Sejarah pembangunan gereja inkulturatif Karo Santo Fransiskus Assisi Brastagi. Sitelu, musyawarah adat keluarga besar. Mengingat pembangunan rumah Karo memerlukan partisipasi yang besar dari seluruh keluarga berupa dukungan pikiran, kebersamaan maupun tenaga. Bersama, setiap batang kayu untuk bangunan rumah Karo dulu didorong dan ditarik secara gotong royong dari gunung atau dari tepi sungai yang jauh dari pemukiman. Tahap awal, Runggu. Musyawarah mufakat. Dalam lokakarya budaya Karo, sebagaimana layaknya pembangunan rumah Karo, pembangunan gereja inkulturatif Karo dimulai dengan suatu runggu. Lokakarya bertempat di Maranatha, Brastagi pada tanggal 9 sampai 10 Agustus 1999 yang dibuka oleh D.B. Sinulinga sebagai Bupati Karo kala itu dan dihadiri oleh Bapak Adrianus Ganjangan Sitepun dan Bapak Nempel Tarigan selaku bicara tentang kebudayaan Karo, Pastor Immanuel Sindirin Kembaran OFM Kapusin dan Pastor Ibo Simanurang OFM Kapusin selaku pembicara tentang gereja dan inkulturasi rombongan arsitek dari Unika Medan. Dari lokakarya ini mengemukakanlah kesatuan pemikiran tentang pembangunan gereja inkulturatif Karo dengan bentuk gereja dalam arsitektur Karo dan hiasannya dipakai dari perpaduan ornamen Karo dan ornamen gereja dengan mengingat, mempertimbangkan dan menyelaraskan fungsi dan dasar teologisnya masing-masing. Hasil lokakarya ini kemudian disusulkan kepada Monsignor Pius Datubara OFM Kapusin dan ternyata beliau dengan senang menerimanya dan menyatakan setuju untuk dibangun untuk menampakkan kerajaan Allah sekaligus sebagai lambang peranan gereja dalam menjaga, mengembangkan dan melestarikan adat budaya Karo. Tahap pelaksanaan pembangunan.
Tahap pelaksanaan pembangunan gereja inkulturatif Karo Santo Fransiskus Asisi Brastagi diawali dengan pembentukan panitia pembangunan yang diadakan pada tanggal 4 Maret 2011 dalam rapat Dewan Paroki Kabanjaran yang menunjuk Bapak Sue Johannes Tarigan sebagai Ketua Umum dan Bapak Zakaria Si Nuhaji sebagai Sekretaris Umum Panitia Pembangunan. Pembelian tapak gereja dari keluarga Bapak Nanang Sediring dengan dana dari stasi umat Brastagi, Keuskupan dan Provinsial Kapusin Belanda. Kelancaran pengadaan tapak ini juga berkat kebaikan Nande Anita Brusur Bakti dalam mengadakan negosiasi dengan pemilik awal tanah tersebut. Panitia pembangunan didampingi Pastor Leo Justin OFM Kapusin berusaha sekuat tenaga menghimpun dana dan menghubungi para sponsor dan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2001 diadakan peletakan batu pertama gereja inkulturatif Karo ini dilakukan oleh Monsinyur Pius Datubara OFM Kapusin. Adapun sponsor pembangunan gereja ini yang tidak mungkin dapat dilupakan. Sponsor pengadaan tapak gereja antara lain Umat Katolik Brastagi, Provinsi Kapusin Brastagi, Keuskupan Agung Medan. Sponsor pengadaan bangunan gereja antara lain Umat Katolik Brastagi, Umat Katolik Medan, Provinsi Kapusin Belanda, Keuskupan Agung Medan, dan Kongresasi Suster-Suster. Biaya pembangunan gereja inkulturatif Karo Santo Fransiskus Asisi Brastagi sebesar 1.368.202.224. Peresmian gereja inkulturatif Karo Santo Fransiskus Asisi Brastagi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2005 dalam misa agung Peresmian gereja inkulturatif Karo Santo Fransiskus Asisi Brastagi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2005 dalam misa agung yang dipimpin oleh Monsinyur Pius Datubara Uskup Agung Medan dan Monsinyur Martinus D. Situmorang OFM Kapusin Uskup Agung Padang, didampingi 30 imam dari dalam dan luar negeri dan dihadiri ribuan umat dan para undangan, yang antara lain para pejabat pemerintah daerah kala itu seperti Bupati Karo Sinar Prananginangin, Ketua DPRD Karo Rapat Rumanus Purba Sarjana Hukum, Wakil Bupati Karo Dijidin Sibayang Sarjana Hukum, Bupati Simalungun John Hugo Sidahlai, dan pejabat-pejabat gereja yang terkait yakni Provinsial Kapusin Belanda Mas OFM Kapusin dan Prokurator Pastor Buelas OFM Kapusin dan Provinsial Kapusin Provinsi Medan Pastor Harold Harianza OFM Kapusin. Pada peresmian gereja ini, Monsinyur Martinus D. Situmorang OFM Kapusin mengatakan bahwa lewat gereja ini hendaknya menjadi kenyataan iman Kristen hadir di sini, bukan untuk hidup dengan diri sendiri, sombong menjadi dan kelompok tertutup. Gereja ini menunjukkan kepada semua orang bahwa ada alasan untuk berjuang dalam hidup ini. Tanah Karo harum oleh pengaruh iman Katolik dan tanah Karo harus mendapat berkat limpah karena kehadiran gereja Katolik. Kiranya tanah Karo tidak hanya malam karena udaranya sejuk, tetapi juga karena iman Katolik yang menunjukkan hati semua orang hangat dalam kasih, siap membangun persaudaraan, rela bahu-membahu dengan siapapun dalam menampakkan kerajaan Allah. Pada akhir Ekaristi Kudus ketika itu, Monsinyur Pius Datubara OFM Kapusin mengumumkan kepada umat bahwa dengan peresmian gereja inkulturatif Karo di Brastagi, maka secara telah hadir paroki baru
secara resmi, yaitu Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi. Paroki Brastagi memiliki stasi, ada sebanyak 21 stasi dan 4 rayon. Gereja Katolik Fransiskus Brastagi merupakan paroki di bawah Uskupan Agung Medan terletak di Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Dan Gereja Katolik Paroki Brastagi yang bangunannya suatu gereja inkulturatif arsitektur Karo dan Brastagi dianggap kota yang paling cocok untuk bernuansa Karo. Dan pastor paroki di Brastagi, Pastor Liberius Sihombing OFM Kapusin, yang digembalakan oleh Pastor Leo Justin OFM Kapusin, Pastor Mendrat Rumapea OFM Kapusin, dan Pastor Karolus Sembiring OFM Kapusin. Tujuan dibangun gereja ini adalah untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa ada alasan untuk berjuang dalam hidup. Tanah Karo harum oleh pengaruh iman Katolik, dan Tanah Karo harus mendapat berkat limpah dengan kehadiran gereja Katolik. Diharapkan gereja ini dapat menjadi tempat untuk menyatukan hati semua orang hangat dalam kasih, dan menjadi tempat bagi semua orang untuk membangun persaudaraan dalam setiap umat agama. Semoga tentang sejarah gereja inkulturatif Karo Santo Fransiskus Assisi Brastagi ini berguna sebagai pengetahuan umum bagi kita semua. Kiranya semangat mencintai lingkungan hidup serta kemauan keras guna melestarikan nilai budaya tetap bergelora bisa membantu kita. Terima kasih.